Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'd. Bismillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Hadirin sekalian, ya, tidak ada rotan akar pun jadi Pak ya. Mohon maaf saya posisi menggantikan Ustadz yang seharusnya menyampaikan ceramah tarawih pada malam hari ini. Alhamdulillah Bapak sekalian, kita sudah berada di malam ke-11 di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kita hadiah bagi orang yang senantiasa istiqomah dalam perintah Allah. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan bisa sholat tarawih nanti insyaallah. Besok berpuasa lagi, malamnya tarawih lagi, begitu terus sampai habis Bapak sekalian. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap perintah Allah berikan kita ini Pak ujian. Ada dari keluarga, pekerjaan. Ujiannya ada sehat, ada sakit. Hari ini kalau kita ditanya, semua orang mau bahagia Bapak sekalian. Tidak ada orang tidak mau bahagia. Orang kaya mau bahagia. Orang miskin juga mau bahagia Pak. Orang sehat mau bahagia. Orang sakit juga bahagia. Semua mau bahagia. Anak-anak mau bahagia, orang tua juga mau bahagia. Dan semua orang hari ini sibuk Pak. Tidak ada tidak sibuk. Ya. Saya sibuk, bapak-bapak sibuk, ibu-ibu sibuk. Ya. Yang pendek seperti kita ini Pak, sibuk. Masuk jam 8, pulangnya 4. Kalau sekarang pulangnya jam 3. Itu diatur Pak. Orang kaya sibuk, orang miskin juga sibuk. Apa sibuknya orang kaya? Bagaimana tidak miskin? Apa sibuknya orang miskin Pak? Bagaimana bisa kaya? Orang sehat sibuk juga Pak. Orang sakit juga sibuk. Apa sibuknya orang sehat? Bagaimana tidak sakit? Apa sibuknya orang sakit Pak? Bagaimana bisa sehat? Ini saja Pak. Rutinitas kehidupan kita selama kita hidup di dunia pasti akan diuji dengan hal-hal semacam ini. Bapak sekalian, silahkan kita buka Pak. Ayatnya sangat pendek. Surah At-Takwir ayat 26. Surah At-Takwir ayat 26 Pak. Silahkan kita buka. Itu Allah bertanya kepada manusia, "Fa'ina tadhhabun?" Mau kemana kita? Allah bertanya, wahai manusia, mau kemana kamu? Kalau bahasa Makassarnya Pak, laki komai. Oke kemana Pak? Siklus kehidupan manusia Bapak sekalian, mohon maaf seperti saya. Kecil, dewasa, berkeluarga, usaha, berpikir punya rumah, punya kendaraan, punya anak, anak punya anak, ada cucu. Begitu saja Pak. Setelah punya cucu, fa'ina tadhhabun? Mau kemana kita? Rambut saya belum putih semuanya Pak. Masih 1-2 yang putih. Tapi saya sudah berpikir, mau kemana saya ini? Bagaimana yang sudah putih semua Pak? Tanya diri kita Pak. Mohon maaf ini. Fa'ina tadhhabun? Allah surah At-Takwir ayat 26 Pak. Fa'ina tadhhabun? Mau kemana kamu wahai manusia? Kamu sehat, kamu akan kembali kepada Allah. Ini saya punya teman Pak, dia camat Pinrang. Sampai hari ini belum sadar Pak. Mulai malam pertama masuk Ramadan, tiba-tiba pecah pembuluh darah. Umur baru 41 tahun Pak. Pecah pembuluh darah, pembuluhnya besar dalam. Mungkin ada keluarganya di sini. Dia orang Pinrang, camat Pinrang sekarang. Masih terbaring di ICU Center Pak. Istrinya dokter Pak. Istrinya pun tidak bisa obati suaminya. Allahu Akbar. Siklus kehidupan ini Pak, kalau kita tidak sehat ya sakit. Kalau kita tidak sibuk ya lapang. Pertanyaannya sekarang Pak, dalam keadaan apapun kita, bisakah kita taat kepada Allah? Sekarang ini Pak, suasananya apa? Karena setan lagi diikat, jadi banyak ke masjid. Coba kita lihat Pak, masuk 1 Syawal.
Coba kita lihat Pak, masih ini tantangan Pak, challenge untuk kita Pak. Saya sampaikan ini untuk diri saya. Kalau bapak-bapak mau buat challenge sendiri silahkan. Mau buat tantangan sendiri silahkan. Lihat 1 Syawal nanti Pak, masih bisa kira-kira sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Tantangan untuk diri kita sendiri Pak. Hadiahnya silahkan cari sendiri. Silahkan Pak, kita mau challenge, buat tantangan untuk diri kita. Kira-kira saya bisa tidak? Di bulan Ramadan saya bisa 5 waktu di masjid. Kenapa begitu 1 Syawal saya tidak bisa ke masjid? Apakah saya ini orang yang terikat setan atau yang terlepas dari setan? Coba tanya diri kita Pak. Saya setiap habis sholat Pak, itu ayat fa aina tadhhabun terngiang-ngiang terus. Mau kemana kamu Saifullah? Seperti seakan-akan Pak saya baca Quran, itu Allah Subhanahu Wa Taala tanya sama diri saya, fa aina tadhhabun? Saifullah, kau mau kemana? Setelah kau jadi pejabat, kau mau apa? Ya. Setelah sudah ada wali kota baru, ada gubernur baru, ada bupati baru, coba tanya sama mereka Pak. Kira-kira enak tidurnya sekarang? Tidak. Senangnya masih ada gelisahnya. Itu orang kalau jadi bupati Pak, jadi wali kota, jadi gubernur, 3 bulan pertama tidak berhenti datang tamu di rumahnya. Foto saya belajar kalau tidak seperti itu Pak. Saya paham Pak, karena kita juga di mantan pencari suara juga. Saya 4 tahun jadi camat Pak. Pencari suara saya ini Pak. Tanpa uang, non money, no cash. Tak ada Pak. Setelah mereka menjadi pejabat, apakah mereka tenang? Tidak. Tidak tenang tidurnya Pak. Sedikit-sedikit ditelepon di WA. Pak, ada banjir sini, ada gempa sini, ada air. Kita kira nak jadi pejabat Pak. Mohon maaf kalau ada pejabat di sini. Mohon maaf kalau ada anggota dewan di sini atau ada keluarga anggota dewan Pak. Mohon maaf sekali. Pasti begini kehidupannya Pak. Tidak pernah bisa hilang gelisahnya Pak orang kerja dunia demi Allah. Tapi kalau kita di masjid Pak, itulah ketenangan, bukan kesenangan. Mungkin orang tenang Pak, orang yang senantiasa ada di masjid 5 waktu berjamaah. Mungkin orang tenang, orang ada di masjid berjamaah. Mungkin orang senang, itu yang jadi pejabat Pak, itu orang senang. Tapi senang masih ada gelisahnya Pak. Kalau tenang, ala dzikrillah tatma'innul qulub. 1 ayatnya Pak. Hanya ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Coba tanya diri kita Pak. Coba kita buat challenge. Buat tantangan menurut kita sendiri. Kira-kira Pak setelah bulan Ramadan lepas ini Pak, Lebaran mikir semua, Idul Fitri semua, sholat di lapangan semua atau di masjid semua sholat. Setelah 1 Syawal Pak, masih bisa ke masjid? Masih bisa kita ke masjid? Tanya diri kita Pak. Saya cuma bagi soalnya saja. Tanya diri kita, masih bisa ke masjid? Kenapa? Apakah kita orang terikat atau kita yang sudah terlepas dari ikatan? Masa mau kita diikat terus sama setan Pak? Dari kita itu sekolah tinggi-tinggi kita pendidikan sama setan. La ilaha illallah. Nauzubillah. Maka Bapak sekalian, bagaimana Pak senantiasa kita jadikan sholat 5 waktu ini Pak berjamaah di masjid. Ini perintah Allah Pak. Saya pernah ditanya, kenapa harus sholat berjamaah di masjid? Kenapa harus sholat tepat waktu Pak? Saya sering sampaikan sama jemaah. Saya ditanya seperti itu Pak, kenapa harus sholat tepat waktu? Karena kematian juga datangnya tepat waktu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda kematian Pak. Biar kita jadi pejabat, tunggu dulu, saya tidak ada urusannya dicabut. Jangankan manusia Pak, binatang saja dicabut nyawanya. Iya. Maka mari Bapak sekalian, motivasi diri kita Pak. Iya. Titik yang ada sekarang, ini titik 0 Pak. Mohon maaf ini. Ini titik 0 kita ya. Setelah 1 Syawal, kita berperang sendiri dengan diri kita Pak, bukan orang lain. Ada satu kisah Bapak sekalian sebelum saya akhiri, supaya tidak terlalu lama, karena saya cuma mengganting Pak ya. Nabi Isa alaihissalam berjalan bersama Khawariyin.
Apa itu Hawariyin Pak? Pengikutnya Nabi Isa. Kalau Nabi Musa ada namanya kaumnya Nabi Musa, tapi khusus pengikutnya Nabi Isa alaihissalam namanya Hawariyin, dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi ini Nabi Isa bersama Hawariyin Pak, pengikutnya berjalan. Saking kuatnya keimanannya orang dulu Pak, preman, begitu dia lihat ini Nabi Isa bersama pengikutnya gerombolan jalan Pak, anda diajak Pak, anda dipanggil, langsung ikut. Langsung ikut bersama Nabi Isa, bersama Hawariyin. Ikut-ikut pemikasan di situ, tidak dipanggil Pak, bilang ayo kita beriman kepada Allah, tidak dipanggil Pak, langsung ikut jalan sama-sama. Tetapi Bapak sekalian, ini Hawariyin, pengikutnya Nabi Isa, satu orang dia merasa dirinya soleh Pak. Bahayanya ini kalau merasa soleh. Dia merasa dirinya soleh sehingga dia jalan agak cepat. Karena ini ada preman di belakangnya Pak, yang tim orang yang dari pinggir jalan tiba-tiba ikut, yang belum beriman kepada Allah. Dia mendekat kepada Hawariyin tadi. Ini Hawariyin Pak, dia percepat jalannya karena dia merasa risih. Ini orang banyak maksiatnya ini, banyak dosanya ini, tiba-tiba ikut. Akhirnya ini yang preman tadi kasihan Pak, yang ikut di belakangnya, dia perlambat langkahnya Pak, karena merasa saya banyak dosa. Saya ini ahli maksiat, saya tidak boleh dekat-dekat sama orang soleh. Maka dari kedua keadaan ini Bapak sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, dua kaummu ini, pengikutmu ini, aku kembalikan ke titik nol. Aku kembalikan dalam keadaan kosong. Kenapa? Itu tadi yang Hawariyin yang merasa dirinya soleh, tidak mau dekat-dekat sama preman, aku kembalikan dalam keadaan nol Pak, habis pahalanya. Dan ini preman yang tadi yang ikut sama rombongan wahai Isa, aku kembalikan dalam keadaan nol juga. Apa Pak? Habis dosa-dosanya karena merasa dirinya banyak dosa. Hati-hati Bapak sekalian, kalau ada orang Pak merasa dirinya soleh, hati-hati jangan sampai seperti Pertamina dari nol. Iya, hati-hati Pak, jangan sampai kita termasuk orang yang dikasih nol oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik Pak, kita menjadi orang yang bisa merasa daripada merasa bisa. Iya. Harus kita merasa Pak, ya Allah saya hina, penuh dosa. Di antara semua di masjid ini Pak, saya lah orang yang paling hina. Jangan merasa diri paling di atas Pak. Ini saya cuma bicara Pak ya. Saya cuma di atas bicara. Tapi saya Pak tidak di atas orangnya. Karena saya cuma bicara di atas, tapi saya tidak di atas orangnya. Jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain Bapak sekalian. Demi Allah Pak, Allah tidak pandang kita. Tapi selalulah merasa kita lebih hina daripada orang lain. Maka insya Allah Allah akan angkat derajat kita. Mungkin dapat kami sampaikan, insya Allah. Mudah-mudahan kita sehat-sehat semua Pak. Ada barangnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua kita diberikan kesehatan sampai akhir Ramadan. Dan istiqomah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita diberikan kekuatan, hidayah untuk bisa menjaga sholat 5 waktu Pak. Sehingga ini akan kita bawa kembali kepada Allah dalam keadaan kita lepas menjadi orang yang tenang. Nah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi yang dipanggil masuk surga ini Pak, hanya orang yang tenang hatinya. Kalau tidak tenang, tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya mau sampaikan insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.